itu ada Mas Muji, ada si Epri, ada si Pak Arifin gitu kan. Terus saya suruh tanda tangan. Aduh, saya nyerah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujion ID yang pada kesempatan kali ini kita berada di alun-alun Kota Depok. Dan untuk bincang-bincang siang hari ini saya kehadiran dua orang tamu, dua orang narasumber, yaitu antara yang masih dan sudah tidak menjabat. Antara yang masih dan tidak menjabat, yaitu beliau adalah Sekretaris Umum APIT Indonesia, Bapak Pri Nur Hartono. Selamat siang Pak Pri. Apa kabar, Pak Muji? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Dan kemudian juga mantan Sekretaris Umum APIT Indonesia tahun 2015, Bapak Zainul Ulum. Selamat siang Pak Ulum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Muji ya? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dan bincang-bincang kita kali ini tentu akan sangat menegangkan karena saya mengambil judul Dosa-dosa DPP APIT Indonesia untuk periode 2018-2023. Iya. Waduh, kayaknya serem banget ini. Kira-kira begitu ya. Dan sebelumnya buat teman-teman yang suka akan video-video saya, mohon untuk komen, like, share, dan subscribe untuk membantu saya memotivasi agar dapat menciptakan video-video yang berkualitas, kemudian informatif di masa-masa yang akan datang. Mungkin kali ini saya akan tidak terlalu aktif karena dua orang narasumber kita kali ini justru mereka yang akan bincang-bincang. Saya menemani saja. Untuk mengawali sesi kita kali ini, silakan Pak Ulum untuk disampaikan karena yang undang ini Pak Ulum nih, ya gitu. Enggak juga sih sebenarnya, bosan yang undang saya, yang punya subscribe sama like and comment share-nya itu mujiono.id, betul ya Bang ya? Yang punya itu. Tapi medianya dipakai untuk bincang-bincang. Bapak, kan gitu. Intinya bincang-bincang ini untuk mengetahui yang beredar di lapangan. Karena saya sama Bang Epri itu posisinya pernah di DPP gitu kan. Sekarang masih di DPP. Saya posisinya di DPP. Meskipun saya umurnya cuma sebentar dalam kepengurusan setelah ditandatanganinya itu, tapi setidaknya saya sebelum ditandatanganinya itu sudah aktif untuk intinya berkuar-kuar lah, kata kawan-kawan Israel, berkuar-kuar untuk bisa menyatukan dan kawan-kawan lainnya. Setelah penandatanganan tersebut, saya ada sedikit miss mungkin karena emosi saya juga meluap ya. Saya wakil saya sebenarnya sih, wakil saya bener Bang ya? Bener. Wakil saya sampaikan, wakil saya, nih wakil, lu jalanin deh gitu kan. Kirain saya kali doang nguap. Emosi nguap juga. Ya alhamdulillah semakin bertambahnya umur, berkurangnya umur, berkurangnya umur, emosi itu sudah bisa dikendalikan gitu loh. Ya alhamdulillah. Self control ya. Iya, karena nggak mungkin dong kita semakin tua, semakin berumurnya berkurang. Tua semakin menjadi ini. Udah sudah ya. Semakin berkurang lah emosinya, bisa mengontrol sesuatu karena memang ini adalah kodratnya yang maha kuasa seperti itu. Tadi cocok pengen dikatakan Pak Muji kan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kesini, kalau bapak saya. Tapi kalau bapak-bapak kesini. Paham. Tapi nanti itu loh, nanti saya jawab itu. Pertanyaan itu saya jawab. Nanti yang belum bisa menerka nanti saya jawab itu nanti. Ada sesi berikutnya ya. Subscribe, like, and comment nanti ke Mas Muji. Iya. Baik. Sesi berikutnya. Pak Ulum dan Pak Pri Nur Hartono, kira-kira dosa apa Pak yang pertama-tama mau ditanyakan untuk DPP ini? Dosa itu bukan dosa sebenarnya sih. Kalau dosa itu hak prerogatif dari Yang Maha Kuasa, tapi kita yang merasakan gitu kan. Dosa itu kita yang merasakan, bukan orang menuduh kita berdosa, bukan. Dosa itu image orang kepada kita bahwa manusia itu datangnya dari Nabi Adam, dari surga ke bawah itu dalam keadaan bersih. Dosanya adalah membuat kesalahan karena tidak patuh. Nah, seperti itu. Sama juga kita bersih, orang menilai kita itu bersalah, seakan-akan dia dosa, gitu loh. Padahal hal ini, mohon maaf saya potong ini. Jadi bukan seperti itu. Jadi ini adalah bahasa implikasi dari yang muncul saat ini, berita-berita yang muncul mungkin di media sosial, kemudian di kalangan teman-teman praktisi pendingin dan tata udara, bahkan mungkin di kalangan APIT itu sendiri gitu Pak Ulum. Ya. Jadi bukan berkaitannya dengan dosa-dosa
yang dengan yang maha kuasa. Iya, itu bukan itu. Tapi penilaian saya, orang yang menilai kesalahan itu identik dengan dosa, gitu loh. Padahal dengan kesalahan itu kita belajar bagaimana cara memperbaiki diri, kan begitu kan? Nggak ujuk-ujuk kita lahir brol terus nggak ada dosa, enggak. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki, seperti itu. Bisa dimengerti ya Mas Muji ya? Oke. Nah, dosa-dosa apa sih dengan judulnya? Mungkin dengan judulnya ini bisa, oh ya dosa-dosa ini apa sih kira-kira yang akan disampaikan? Yang pertama deh, oke saya ngikutin arahannya, dosa-dosa apa? Kira-kira sama Bang Efri nih saya bertanya, ke wakil saya dulu. Ya Bang Efri, kira-kira sampai bertahan sekarang ini dari sekretaris, padahal ya, tanda kutip ya, sekretaris itu identik dengan apa? Yang seksi ya. Pokoknya dulu itu saya pernah dibilang memanfaatkan sesuatu atau mempergunakan sesuatu atau disebutnya dia yang mengendalikan deh gitu loh. Semuanya dia yang mengendalikan deh. Yang bisa bikin Bang Efri bertahan sampai sini saat waktu itu kan saya cuma sebentar doang kan di dalam kepengurusan. Yang bertahan tuh apa sih? Yang bisa mempertahankan diri itu apa sih? Oh, yang bisa mempertahankan diri. Yang bisa mempertahankan diri sebagai sekretaris. Itu kan jelas amanat. Itu loh. Dan itu tertulis ada SK-nya semua. Nah, jadi ya mau nggak mau kita harus bertahan di situ. Dan juga kalau misalnya kita nggak bertahan ya kita salah dong. Kan gitu. Karena Kecuali amanat ya. Ya iya, memang kan perintahnya begitu dari ketua. Jadi bukannya betah atau gimana, nggak juga. Berarti yang betah itu bukan saya, ketuanya yang betah, kan begitu. Ya. Karena saya hanya menjalankan perintah, kan begitu. Itu aja sebenarnya. Jadi bukan masalah saya yang betah, tapi ketuanya yang betah bekerja sama saya gitu loh. Padahal di yang tadi disampaikan Pak Muji, ya berkuasa apa segala macam juga yang disampaikan sama Pak Ulum, ya sebetulnya itu nggak benar juga gitu loh. Ada lagi yang lebih berkuasa lagi, ada ketua umum, ada lagi di atasnya lagi dewan pembina, kan begitu. Jadi kita menjalankan perintah saja, amanat saja bahwa ini harus diselesaikan dalam 5 tahun gitu. Itu aja sih Pak. Jadi intinya amanat dan dorongan dari kawan-kawan yang bisa mempertahankan sampai sekarang ini, betul ya? Bukan dorongan dari kawan-kawan juga. Kalau kawan-kawan dorong tapi ketuanya nggak mau, Tetap nggak bisa. tetap nggak bisa dong. Emang ketuanya bukan kawan? Oh beda, itu kan kawan. Tadi kan kawan-kawan, berarti banyak kan gitu. Itu kawan. Iya, ketua cuma satu masalahnya. Itu Iya. persoalannya. Terus udah selesai nih sampai bertahan sampai segini. Kira-kira dari 5 tahun dari kemarin, target yang sudah dicapai. Target yang sudah dicapai. Sama kawan tadi Kurang yang lebih- ketua ya, sebagai kawan tadi yang ketua ya. Kurang lebih 8 tahun lah ya. Ini masalahnya kan bicara betah tidak betah nih. Kalau betah tidak betah kan dilihatnya itu kan panjang nih, bukan cuma di 2018 ke 2023, tapi sebelumnya kan juga ada bersama Pak Ulum juga kan waktu itu kan gitu. Jadi yang banyak yang dicapai sebenarnya seperti contohnya adalah penambahan DPD baru, perwakilan Apindo Indonesia di beberapa provinsi itu kan bertambah. Lalu juga kualitasnya juga sudah berbeda. Kalau dulu itu sudah masih di ruang lingkup teknisi, sekarang ini kan sudah berkembang. Berkembang di mana itu secara tidak langsung dan kita sadari, nggak tahu ya kalau sadar atau enggak gitu, anggota Apindo itu sudah banyak yang menjadi bekerja sama dengan prinsipal menjadi partner, baik itu berjualan maupun after sales, kan begitu. Lalu juga belum lagi kayak pelatihan juga yang diselenggarakan dari internal Apindo itu sendiri maupun eksternal Apindo, itu kan juga sudah bisa dirasakan. Itu kan perkembangan itu kan sudah terlihat. Belum lagi ada alat-alat yang dibagikan secara gratis. Sebanyak 1.268 pada waktu itu kalau sama Pak Mujiono ya. Itu dibagikan secara merata itu dari Aceh sampai Papua. Itu kan sebuah hal yang sebetulnya adalah prestasi. Lalu kemudian terbentuk oleh cita-cita dari pendiri Apindo itu sendiri
mendirikan sebuah tempat sertifikasi yang saat ini itu juga sudah berjalan dan boleh dikatakan juga baik, berprestasi juga, karena saat ini dari situ juga kita sudah punya dasar untuk membangun kemandirian. Maksudnya kemandirian di sini itu kita udah bisa membangun training center sendiri, bahkan kesekretariatan secara mandiri. Nah itu kan dananya juga sudah tersimpan di sana dan tidak boleh digunakan. Bisa digunakan pada saat-saat memang dibutuhkan untuk membangun itu. Yang penting pondasinya itu sudah ada, dana awalnya sudah ada. Itu kan sebuah prestasi juga. Iya. Target sudah bisa dirasakan. Tinggal diteruskan saja, dan itu memang harus. Saya malah seandainya memang sudah kita, bukan seandainya ya, tapi harus, saya sudah mundur bersama kawan-kawan yang lain menjadi anggota biasa, menikmati kemerdekaan ya kan. Tapi yang paling utama yang akan saya lihat adalah itu. Harapan saya ke ketua-ketua berikutnya, ini harus terwujud. Kalau ini sampai ada belok atau tidak terwujud, mungkin saya akan teriak. Sama lah ya. Karena teriak ya. Karena sama kami ya, itu nih, ya. Catat, awas, catat nih ya. Sama, sama ya. dong. Sama Karena ya, apa? kalau nggak lurus, belok, teriak dong. Dia dong. Bener dong. Itu Ya, kan? karena apa? Kita itu mengumpulkan dana sedemikian banyak, boleh dikatakan banyak. Mungkin kalau bagi tingkatan level yang lebih tinggi mungkin sedikit, tapi bagi saya itu banyak. Tingkat teknisi seperti saya, dana ratusan juta itu banyak. Itu nyarinya itu setengah mati, Mas Ulum. Kan begitu? Iya. Dari macam-macam lah pokoknya. Ya, pokoknya itulah. Ya, banyak jalan-jalan kerikil segala macam. Iya, banyak proses. Makanya kalau itu sampai digunakan bukan pada mestinya, karena itu sudah harus wajib dipastikan untuk membangun training center dan sekretariat mandiri. Kalau belok, ya kita rame-rame teriak. Sama ya, gitu. sama ya, mesti sama ya. Iya betul. Sama. Bang, begini. Tapi dengan cara-cara yang baik. Gitu loh, kita samperin ketuanya, kita tanya ini kenapa bisa seperti ini, bisa seperti itu. Ya alhamdulillah kan kurang lebihnya kita pernah di DPP, kita tahu masalah ADART kan begitu. Kita akan diskusi dulu dengan mereka begitu loh, nggak langsung istilahnya kalau orang Betawi bilang ngejeblak aja gitu, kagak jelas kan begitu. Nah, ini saya juga nggak mau seperti itu. Ini ngejeblak ngomongin saya atau gimana nih? Oh enggak, ini kan umum. Oh iya. Memang ada aturannya. Di ADART itu kan boleh-boleh saja anggota itu mengkritik atau segala macam. Tapi aturannya itu ada di situ. Di ADART itu ada hak anggota itu harus seperti apa, caranya mengkritik yang baik seperti apa, cara mengeluarkan pendapat seperti apa, juga ada sebenarnya. Jadi yang saya rasakan justru sekarang ini yang baru bicara kepada saya, tanya lebih jelas segala macam, itu minim. Salah satunya yang minim itu ya bekas senior saya ini. Beliau bertanya langsung kepada saya, ini betul nggak begini? Wah harusnya seperti begini. Nah itu sangat saya hargai sekali. Jadi lebih enak tuh berbicara seperti itu. Jadi mencari sesuatu informasi itu langsung ke sumbernya. Jadi jangan katanya atau beropini sendiri yang timbulannya itu jadi nggak baik. Kan Sebelum begitu. lanjut ke opini dan lain sebagainya, yang dianggap opini itu image-nya jelek, gitu loh. Image-nya berkembangnya jelek. Saya pengen bertanya dulu, tadi ada ADART dan juga ada aturan-aturan yang memang harus ditegakkan. Ya. Sebenarnya ADART itu identik dengan organisasi, betul ya Bang ya? Betul. Identik dengan perkumpulan, Betul. identik dengan asosiasi. Sebenarnya asosiasi itu perkumpulan dan tadi? Itu punya siapa sih Bang? Kalau bicara masalah punya, ya jelas itu milik anggota dong. Milik anggota ya? Ya jelas Oke, dong milik anggota. Jadi seluruh anggota yang terdaftar di perkumpulan tersebut adalah orang yang berhak memiliki. Ya betul. Betul ya? Betul. Diatur dengan ADART tersebut. Iya betul. Jadi mereka memang harus punya rasa memiliki. Itu yang paling terpenting dalam Jadi kalau organisasi. seumpamanya ada orang ataupun ada suatu perorangan dan dianggap perkumpulan yang lainnya bisa menganggap dirinya punya, itu berarti salah. Menganggap dirinya punya. Punya organisasi. Mempunyai organisasi, ini saya ngebangun loh, ini saya yang ini loh gitu loh. Oh kalau saya pikir wajar itu. Oh gitu. Setiap anggota harus punya ambisi seperti itu. Tapi untuk memiliki perorangan nggak dong? Oh nggak bisa. Nggak bisa, pasti dong. Tapi tiap anggota sebetulnya harus punya kalimat itu. Bahwa ini saya punya.
Ini saya harus memiliki. Betul. Giroh tentang memiliki sesuatu yang memang buat kemaslahatan umat. Betul. Kemaslahatan dari anggotanya, Iya. betul ya, Bang ya. Jadi kalau ada seseorang ataupun ada suatu golongan yang ingin yang merasa memiliki itu salah. Salah ya, berarti sudah. Seperti itu Mas Muji. Sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaan sih masih banyak. Mau dilanjut pertanyaan atau bagaimana nih kita nih? Itu dosa pertama. terserah. Itu dosa pertama katanya. Dosa berikutnya. Ada dosa pertama. Dosa berikutnya. Biasanya kalau sampai ada pertama, kedua, ketiga dapat bonus itu. Dosa berikutnya, dosa pertama sudah dijawab dengan gamblangnya seperti itu karena kami juga sudah pernah ada di bawah itu. Ya, pernah bekerja ada, bersama. Pernah ada di di Asosiasi. asosiasi tersebut. Ya karena saya paham. Kenapa sih? Dulu saya diginikan karena saya mengambil jalan alternatif untuk bisa memajukan itu terkadang-kadang terbentur gitu loh Bang. Terbentur sama mungkin saya ngambil jalan alternatif terbentur, tapi setelah melalui penjelasan dan lain sebagainya mereka pahamnya itu akhir-akhiran biasanya seperti itu Mas Muji ya. Ya akhirnya itu paham. Oke. Ya di Untuk dosa- mana juga yang enak itu klimaks itu di akhir, Bang. gitu ya. Iya. Tidur langsung. Iya. Dosa berikutnya kata Mas Muji. Dosa berikutnya, Bang. Dari opini tanda kutip ya, sebenarnya opini itu ada yang baik, ada yang buruk. Dari opini yang buruk kita ambil karena ini itunya dosa-dosa. Nah, dari opini yang buruk, nggak ada yang namanya transparansi. Kita rasakan saat ini. Tidak ada yang namanya pemerataan. Ada informasi dari luar, saya sudah membayar iuran, tapi saya tidak mendapatkan pelajaran. Ya. Seperti itu. Tolong dijelaskan seperti itu, Bang. Ini dosa kedua nih, Mas Muji. Iya. Dosa kedua. Dosa kedua. Kalau Mau dapat masalah- berapa dosa ketiga? Wah, kalau dosa manusia sih bebas-bebas aja. Iya. Ini bukan manusia ini. Ini. Gitu. Kalau yang nanya dosa manusia bebas saja, karena nggak. Tadi kan Paulus bilang nggak berhak kan begitu. Yang menentukan dosa itu kan yang di atas. Jadi begini, kalau masalah transparansi, saya juga bingung nih, transparansinya transparansi yang mana nih? Kalau misalnya soal transparansi itu lebih identik ke keuangan ya biasanya kalau transparansi itu. Ya, betul. Transparansi itu lebih identik ke keuangan. Kalau keuangan di sini sebenarnya saya bisa jawab itu dengan jelas ya, dan bukti, fakta, data juga ada. Jadi setiap bulan itu selalu dilaporkan rutin di grup pengurus DPP dan DPD. Di grup pengurus. Iya, DPP, DPD. Karena di organisasi itu kan ada jenjang-jenjangnya, kan begitu. Nggak mungkin lah DPP itu langsung ke anggotanya, itu kan nggak seperti itu kalau organisasi. Jadi dari DPD dia bertanggung jawab, dia report ke DPD. Nah, kita nih sudah bertanya nih kadang-kadang, jawaban ini sering ditanya anggota. Kita jawab. Kamu malah kita balik bertanya. Ini anggota, kamu pernah dapat laporan keuangan DPP nggak? Nggak pernah Pak, bla bla bla. Nah, berarti sebenarnya ini struktur kita ini yang harus dibangun lebih baik ke depannya. Bahwa ini kalau dari DPP ke DPD, DPT itu ke DPC, DPC report juga ke anggota. Nah, makanya salah satu itu dibuat IMS, ada di dalamnya itu fitur masalah report keuangan. Yang nantinya itu keuangan itu bisa transparan di situ. Jadi nggak perlu bertanya-bertanya lagi. Seharusnya. Bukan seharusnya, memang sudah dibuat. Untuk Tinggal yang jalan masuk, saja. yang masuk IMS. Bagaimana yang tidak? Yang tidak berarti bukan anggota API itu dong. Kan begitu. Anggota API itu dulu ya sewaktu saya waktu pendaftaran secara manual ya Mas Muji ya. Iya. Secara manual gitu loh. Secara manual di situ sudah ada berapa orang Mas Muji kira-kira waktu itu? Yang database lama? Iya, database lama. Ya sekitar 5.000. 5.000-an. Database lama itu 5.000. Oh, nanti dulu. Saya sela dulu. Kalau data di 2016 itu totalnya cuma ada 530 sekian. Oh, yang 2015. Yang mengantri mendaftar itu ada 700 sekian, bahkan mencapai 1.000. Kenapa saya tahu? Karena itu kan warisan dari ente. Itu saya tahu persis. Yang 500 itu anggota, yang 1.000-nya ini itu menunggu. Menunggunya dalam arti ini banyak masalah, yaitu yang dia bayar, ngakunya bayar tapi tidak bisa membuktikan bukti transfer. Pokoknya ini riweh lah yang secara ini. manualnya lah. Ya, gitu. kalau secara manualnya cuma ada 500, Pak. Ya. Di 2016 itu meningkat menjadi 1.268. Makanya itulah yang diberikan
program di 2016 bekerja sama dengan salah satu prinsipal untuk memberikan alat. Dasarnya kan dari situ. Yang terdaftar yaitu 1.200 sekian. Dari situlah kita belajar bahwa sebetulnya orang-orang eksternal Apitu ini itu butuh data konkret. Bagaimana kita bisa bilang bahwa ini anggota Apitu adalah yang tidak mendaftar dan yang ada di dalam sama yang ada di luar? Ya nggak bisa. Harus data konkret itu harus dibuktikan. Bagaimana pembuktiannya dengan orang yang di luar itu? Gitu loh. Saya potong lagi nih, Bang. Waktu pendaftaran melalui apa namanya kwitansi ataupun rekapan lainnya sebagainya, apa namanya manual lah ya, manual. Itu biasanya didapat dari pengurusnya masing-masing biasanya ya. Tiap-tiap daerah, betul. Bener ya? Betul. Terus pada waktu itu ini teriakan dari luar, kenapa sih nggak fleksibel aja? Kalau seumpamanya nggak terdaftar di IMS, tidaknya rangkul dong untuk bisa mendaftarkan diri. Ajarin dong dengan mendaftarkan diri seperti itu. Nah. Itu juga bisa dikondisikan. Kalau seumpamanya kawan-kawan yang di DPP ataupun di daerah yang tadi DPD, DPC kan udah banyak tuh. Ya. Kenapa sih nggak bisa ngondisiin gitu loh? Jangan sampai ada teriakan nih dari luar. Saya kok nggak merata sih? Saya kok harus daftar lagi sih? Saya kok harus begini lagi sih? Tolong opini yang tanda kutip Berkembang. kurang baik itu bisa nggak diselesaikan gitu loh. Sebenarnya itu tadi yang dari di depan tadi saya bilang bahwa kita harus mengingat hal ini sebagai organisasi. Itu organisasi dibentuk itu kan struktural, di mana ada kelompok yang dibagi-bagi untuk sebuah cita-cita yang sama. Itu organisasi. Beda dengan paguyuban, di mana kalau paguyuban semua orang cita-cita sama, tujuannya sama. Organisasi beda lagi, dibagi-bagi sesuai dengan bagian-bagiannya. Otomatis yang dimaksud bagi-bagi ini adalah daerah dan juga biro-biro segala macam, tapi satu tujuan yang sama. Nah, inilah yang harus diperhatikan, bahwa harus yang namanya ini mengingatkan anggota secara terus-menerus, baik tingkat DPD, DPC maupun anggotanya di bawah, kepada teman-temannya kasih tahu. Sebetulnya masalah IMS itu kita sudah fleksibel. Fleksibelnya apa? Itu diumumkan sudah lewat website Apitu Indonesia, di Facebook, di grup, semua itu sudah ada. Lalu setelah itu di tiap-tiap DPD kita mengundang semua DPD, pengurus DPC itu rapat Zoom. Jadi offline. Menjelaskan cara menggunakan dan cara mendaftar di IMS. Itu sudah jelas kok. Itu sampai teman-teman itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak bisa kemana-mana karena istilahnya dipantek di situ selama sekian bulan, dia nggak bisa kemana-mana, Paulum. Bulan kalau nggak salah. Itu jangan salah loh. Kenapa? Itu roadshow IMS dengan offline dan undangannya itu di share. Jadi kalau dibilang bahwa ini kita tidak dikasih tahu segala macam, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Tetapi intinya kita di pusat, di DPP ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Sosialisasi itu sudah berlangsung terus-menerus. Jadi tinggal teman-teman aja nih bagaimana menanggapinya. Harusnya seperti ini tadi saya bilang, seharusnya teman-teman di DPD dan DPC juga membantu akan hal ini. Jangan semua itu dibebankan ke pusat. Ini yang jadi masalah. Jadinya jadi masalah adalah DPC dan DPD tidak berkomunikasi langsung iya, atau dibebankan langsung kepada betul, DPP. anggota. Iya. Tujuannya enggak kedepannya bagaimana, Bang? Setelah nanti nih Abang nih pensiun nih ya, pensiun nih, bentar lagi pensiun. Ketuanya juga pensiun. Enggak pensiun. Bukan pensiun sih. ya, apa namanya? Kalau pensiun kan dapat uang pensiun. Oh, kan iya. enggak. Iya. Itu bukan pensiun ya. Bukan. Berarti habis masa jabatan lah ya. Iya, masa bakti. Kalau jabatan tamat. Tamat lah ini, tamat. Masa baktinya selesai. Untuk kedepannya pengganti Abang. Apa? Bagaimana sih yang benar itu? Ini versi Abang nih, seakan-akan benar nih. Tapi belum tentu yang disampaikan Abang ini benar sama opini-opini yang memang tadi tanda kutipnya ya. Ya seperti itu. Kan tolong disampaikan lagi untuk tindak lanjut seperti itu. Kalau masalah benar nggak benar, kita manusia pasti ada batasnya kan. Kebenaran juga kan tergantung orangnya. Ngomong-ngomong Mas Muji kenapa diem aja sih? Kan tadi sudah disampaikan di awal, saya hanya nanti saya gantian nanti saya Mas Muji ya. Terus. Jadi begitu. Kan kalau kita terlalu banyak juga melihat sesuatu hal yang jelek-jelek, negatif, kan nggak bagus juga. Ngapain sih kita ngabisin waktu
untuk sesuatu hal atau sebuah kelompok atau apapun yang nggak suka sama kita. Padahal kita banyak waktu bersenang-senang dengan orang-orang di sekeliling yang senang sama kita. Kepilih mana? Ngapain ngabisin waktu yang begitu malah nguras pikiran kita? Nah, kalau saya sih sikapnya begitu, karena apa namanya, bukannya masa bodoh ya, tetapi kita punya tujuan, kita punya langkah, kita punya program. Ini harus jalan bagaimanapun. Sama lah dengan Pak Ulum. Yang tadi Pak Ulum bilang bahwa di bincang-bincang sebelum wawancara, ya kalau nggak ada yang sedikit-sedikit tidak sesuai dan menurut Pak Ulum itu benar, ya Pak Ulum akan hajar terus, kan begitu. Begitupun kita. Kalau misalnya ada orang yang tidak senang segala macam dengan kita, ya nggak usah digubris dulu. Ini harus jalan dulu. Di mana-mana yang namanya program, yang namanya kemajuan, pasti ada yang dirugikan, kan gitu. Contoh, kita mau membangun got, kan tetap harus melihat rumah orang, harus izin segala macam, kan seperti itu. Pasti ada langkah-langkahnya, nggak mungkin langsung malam itu langsung jadi. Ini kan bukan zamannya Roro Jongrang, gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya, harus ada step by step. Itulah yang harus diingat oleh setiap anggota. Ini nggak bisa instan. Indomie aja mesti masak. Ya seperti program juga seperti itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kalau menurut saya, ini menurut pendapat pribadi saya. Jadi saya harap nanti pengurus siapapun itu, pengurus ke depan, itu memperhatikan masalah sosialisasi. Itu harus menjadi benar-benar target utama. Bagaimana cara mensosialisasikan agar sampai ke anggota, bukan cuma pengurus. Ini kita sudah coba di media sosial, kita sudah punya sendiri apitu.org. Lalu juga kita sudah melangkah lagi, sekarang ada digitalisasi yaitu IMS. Lalu juga kita punya grup di Facebook. Sebenarnya itu kan sudah dimanfaatkan. Maaf, saya potong. Grup di Facebook. Grup di Facebook itu grup apa, Bang? Grup di Facebook itu kan grup Asosiasi Pendingin Indonesia. OP ya, Asosiasi Pendingin Indonesia. Iya. Ya, OP sudah. Udah itu doang. Saya jelasin udah selesai itu doang. OP Asosiasi Pendingin Indonesia. Iya. OP ya, nggak ada apitunya ya? Nggak ada, Oke. nggak ada. Oke, terus. Jadi Ini akan berlanjut sama pertanyaan berikutnya nih Bang. Soalnya gitu. Saya memastikan soalnya. Jadi itu di situ. Jadi kita harus berusaha bagaimana caranya sosialisasi ini bisa nyampe ke anggota. Itu yang harus dipikirkan. Nah, kalau sekarang saya suruh mikir ke sana, itu bagi saya udah bukan tugas saya lagi karena udah tinggal sekian minggu. Tapi kalau mau berdiskusi calon-calon pemimpin ini, atau bahkan kalau misalnya mereka sudah terpilih, mereka mau berdiskusi dengan saya ataupun kawan-kawan istilahnya DPP, monggo, kita siap mensupport hal itu. Tapi waktu saya ada di luar, waktu pertama kali Mas Muji sama Bang Efri aktif tuh, nelpon saya tuh. Tapi belakangan ini kok semakin lama kok malah saya kok nggak ada teleponan apa sih gitu loh. Kayak saya dicuekin gitu loh, Bang. Wah, sebenarnya ini salah. Sebenarnya salah. Di mana tuh kan gini. Kalau saya pengen sila bawahnya gimana Mas Muji nih? Kalau itu lawan jenis, sering teleponan enak, lama-lama cinta kan Kalau begitu. Tapi kalau sejenis begini, enakan jarang-jarang, ada kangen-kangennya. Gitu ya. Iya dong, kan gitu. Kalau sering malah sebel, jadi kan gitu ya. Iya. Kalau sejenis itu sama kayak apa namanya, kayak kita sama mertua kan begitu. Gitu ya. Saya takut nyangkut, Pak. Gitu ya. Sama khutbah-khutbahnya. Ya, salah satunya itulah masalah Itu nggak usah ya. diperpanjang ya, nggak usah diperpanjang. Nanti sesi berikutnya. Oke, sesi selanjutnya nih Mas Muji. Dosa nomor 3-nya. Organisasi itu ada yang namanya APITU ya, betul Bang ya? Betul. Asosiasi Pendingin dan Tata Udara. Asosiasi Praktisi Pendingin Tata Udara Indonesia. Itu sudah legal gitu kan? Ya. Sudah legal. Sekarang ada di API nih Bang nih. Ada di API ataupun API bukan API itu ya. API bukan API itu. API itu ada di perkumpulan kawan-kawan teknisi yang ada di Facebook Ya. atau media sosial. Ya. Kalau API itu adalah orang-orang yang perkumpulan para teknisi yang sudah terdaftar. Betul ya Bang ya? API Betul. itu. Ya, API itu ya. API itu. API itu melahirkan LSP ataupun apa? Ya. Ya benar. Ya. Pertanyaan nih Bang, yang sering Sebenarnya bukan melahirkan, mendirikan. Ya. Mendirikan LSP. Pertanyaan berikutnya nih Bang, A7 Pro itu siapa sih Bang? A7 Pro. A7 itu Pro itu perusahaan profesional.
perusahaan punya siapa? Perusahaan ya salah satunya milik saya. Punya situ. Berarti bukan Iya. punya Apitu. Bukan dong. Kita hanya bekerja sama dengan Apitu, di mana kalau misalnya Apitu itu butuh bantuan atau kita juga membutuhkan perannya Apitu di situ, baru kita bicarakan. Pertanyaan ini sering dilontarkan. Karena pas saya dulu diam, punya Apitu A7 Pro ya sudah. Iya. Karena yang jalan adalah Mas Pak Muji Muji, iya. sama sampean Iya. sama ketuanya. Saya kan tahu kan orang-orang itu kan yang silang silaturahmi kan sudah lah biarin aja deh gitu loh. Ini pertanyaan ini timbul setelah ada beberapa konflik di luaran. Punya siapa sih gitu loh kira-kira? Nah, tar dulu yang konflik di luar ya, bukan kita justru malah yang konflik. tuh. Bukan, ini di luar. Makanya saya sampaikan karena memang saya Oke. orangnya itu sering kata sampean orang Betawi menyablak lah bawahnya gitu loh. iya, kan. iya. Nyablak deh gitu loh. Sulum tuh nyablak orangnya. Memang begitu Pak, dia nggak punya aturan. Tapi bener gitu loh. Kayak situ bangun got ini untuk kemaslahatan ya jalan gitu loh. Iya, betul. Makanya saya pertanyakan, ternyata bener ya Bang, ini ternyata Apitu sama hanya punya LSP. Bukan punya A7 Pro. A7 Pro. Oh, bukan. Bukan ya. Bukan. Jadi A7 Pro itu berdiri dengan sendiri, Berikan sih secara hanya profesional membantu bila diperlukan. bila diperlukan. Iya. Guys, itu ya. Jadi Apitu hanya melahirkan atau mendirikan LSP Ya. TPTU untuk A7 Pro-nya siapapun yang berarti ya. Iya. Siapapun yang membutuhkan A7 Pro ataupun dalam kategori tenaga ataupun jasanya, saya juga kurang paham jasanya itu seperti apa, bisa langsung calling ke Bang Efri karena beliau akan bentar lagi pensiun ya. Apa Bang? Berhenti. Enggak berhenti lah Bang. Bebas Iya. tugas. Merdeka Merdeka untuk berbakti. katanya. Jadi siapapun yang butuh A7 Pro silakan hubung karena beliau yang punya katanya. Emang iya? Betul ya? Memang iya. Dan itu bisa dibuktikan. Jasanya itu apa sih Bang? Apa aja sih? Jasa. Iya, ada kan di bidang bergerak di bidang jasa. Oh, maksudnya jasa itu. Makanya tadi ditembak bicara soal jasa kita bingung kan? Ya. Maksudnya yang dijual, jasa yang Ya, dijual gitu. Yang jelas sih kita Mas mau di endorse A7 Pro. yang jelas itu kita bukan bukan jasa yang macam-macam di sini, bukan jasa bukan Pan pijat jasa ataupun apa ya? ya, bukan jasa bodyguard, bukan, tapi sama dengan teman-teman yaitu HVAC. Cuma kita ada 3 divisi memang, yaitu satu HVAC, ya pengadaan, perawatan, lalu project segala macam itu kita jalanin. Terus yang kedua itu di bidang aplikasi, di mana kita itu juga mau merancang beberapa aplikasi untuk beberapa perusahaan-perusahaan klien kita. Yang ketiga, ini kita bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi, gitu loh. Jadi memang kita punya itu independen dan itu semua ada sesuai dengan aturannya, ada KBLI-nya segala macam. Jadi resmi perusahaan A7 Pro ini resmi punya pribadi. Intinya seperti itu. Ya. Guys, jasanya udah disebutkan barusan. Mudah-mudahan nanti ada yang setelah merdeka ada kawan-kawan yang bener dong Bang. Oh iya dong. Iya dong. Bener. Endorse Mas Muji. Iya. Iya. Free man. Primen ya kan. Iya. Terus dosa yang Empat. dosa yang keempat. Di dalam kepengurusan ada Apitu, ada LSP, ada A7 Pro. Semuanya ada nama situ, Bang. Nama apa maksudnya? Nama yang mengurus. Oh iya. Bener nggak? Oh maksudnya nama saya? Iya. Oh iya. Bener nggak? Betul, Bener betul, ya, betul, bener betul. ya. Ini semuanya Hebat tidak- Iya. Keren. Ini jadi perbincangan di luar nih Bang nih. Iya, Kita iya, sebutnya nepotisme lah. Kok semuanya dia bisa sih gitu loh. Kok semuanya dia pegang sih? Kok dia semuanya kendalikan sih gitu. Tujuannya apa? Jelaskan Bang, silakan. Biar kawan-kawan yang di luar pada paham. Sebenarnya saya menganggap hal seperti itu Emang bagi saya nggak ada atau gimana sih? Gimana nih? Saya dianggap enggak sih gitu loh. Oh kan? ngerti. Makanya dari itu. Makanya kan ada salah satu bilang kan, oh sebenarnya saya dianggap nggak sih apa enggak sih? Sebenarnya kan bukan itu. Kalau di saya sendiri, saya tuh merasa bersyukur, alhamdulillah, saya bisa dipercaya di beberapa posisi. Kan begitu. Saya mensyukuri. Kenapa saya mensyukuri? Karena itu pemberian dari Tuhan sebenarnya. Dititipkan kepada orang yang memberikan amanatnya ke saya.
Bukan saya di sini yang menentukan. Jangan yang salah. memberikan kedudukan, Jabatan. jabatan. Iya. Boleh disebutin namanya atau mawar ya kita sebut. Siapa Bang, kira-kira, Bang? Jangan mawar ya. Siapa? Ya, Cocoknya. kita sebut aja Hendrik. Arjuna lah ya. Enggak lah, di sini mah terus terang aja. Kalau Siapa yang memberikan itu, Bang? Memberikan kepercayaan ini, Bang, lu pegang Ya. posisi ini, lu pegang posisi ini, lu pegang posisi itu ini. orangnya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya LSP, kita mulai dari API itulah. API itu yang jelas itu adalah ketua umum, ya kan? Ketua umum yang memberikan amanat, kita bicara santai aja ya. Lu jadi sekretaris gua deh. Nih lu baca ada ART-nya begini-begini, lu juga waktu itu udah pengalaman segala macam. Nih, lu jalanin 5 tahun. Gitu. Segala sesuatunya lu jalan harus sepengetahuan gue dan harus sesuai dengan persetujuan gue. Baru lu jalan. Oh ya udah oke, nggak ada masalah. Jadi di LSP itu kan rembukan dulu semua. Ya. Di situ ada founder, ada waktu itu juga pengurus API itu segala macam. Mereka yang menentukan kok. Bukan saya pribadi. Ya. Oh, si Anu jadi ketua, si Anu jadi ini. Lalu bagaimana dengan dewan pengarahnya? Kalau LSP itu kan Ya, ada dewan pengarah namanya. Dewan pengarah yang bertanggung jawab secara keseluruhan kegiatan di LSP TPTU. Dewan Dia pengarah pun, ya? dia pun yang mengarahkan LSP TPTU harus bagaimana. Itu dewan pengarah semua. Karena dewan pengarah ini, nah ini juga jangan salah tafsir nih. Apa nih? LSP TPTU itu tidak mempunyai kewajiban. Sekali lagi saya bilang, tidak mempunyai kewajiban melaporkan segala kegiatannya kepada API Indonesia. Kan ini berbeda. LSP ini tunduk patuh kepada BNSP. Itu ada aturannya tersendiri. Nah ini jangan salah. Ada aturan tersendiri antara BNSP dengan LSP. API itu hanya sebagai pengawas. Beda loh. Jadi pengawasnya ini apa itu? Pengawas API Pengawasnya itu. siapa pengawasnya? Pengawasnya API itu. Ketua pengawasnya? Ketua pengawas, ketua umum. Ketua pengawasnya ketua umum. Iya, Oke. dia hanya mengawasi. Kita sebut Hendrik apa sebut Arifin aja? Enggak, Haji Muhammad Jainul Arifin lah, Oke. ketua umum. Itu kan Oke, udah oke. jelas. Dia nggak memastikan aja, Bang. Dia mengawasi tindak tanduk arah LSP ini kemana, sesuai atau tidak, gitu loh. Seperti itu sebenarnya. Tapi kita tidak bertanggung jawab secara langsung para API itu, walaupun sebetulnya secara di belakangnya itu bahwa API Indonesia lah yang mendirikan LSP TPTU, membiayai LSP TPTU di awal. Nah, itu perlu diketahui bersama tuh. Jangan lupakan sejarah gitu. Ya, di awal itu menggunakan uang kas dan sumbangan-sumbangan dari kawan-kawan untuk mendirikan LSP TPTU, kan begitu. Nah, cuma di perjalanannya kalau bicara mendirikan, kalau bicara masalah permodalan, ini punyanya API itu Indonesia, betul. Karena yang mendirikan dan yang modalin, kan begitu. Sama dengan sebuah perusahaan. You kasih duit, you percaya kepada orang, jalan. Ya kan? Nanti untungnya ingat-ingat gue dong. Kan gitu? Ya. Tapi kalau di perjalanannya, ini habis uangnya. Terus mau bertanggung jawab, mau dibagi apa? Saya mau tanya balik. Itu uangnya udah habis loh. Dan itu terbukti loh. Di penutupan tahun 2021. Berarti LSP ini bermasalah. Iya bermasalah dong, bermasalah. Itu ditutup dan dinyatakan, bukan ditutup ya. Jadi tutup buku 0. Terus pengawasnya dari mana? Kalau seumpamanya kok Justru tiba-tiba, maaf, ini jadi collab loh, urusan ini jadi collab loh. Terus yang ngawas kemana? Pengarahnya kemana? Seperti itu kan? Itu pertanyaan dong. Loh. Di situ ada tadi disebutkan bahwa ada pengarahnya. Disebutkan juga ada pengawasnya. Apa pengawasnya diem aja kalau seumpamanya namanya perusahaan, Mas Muji, sampean ya, sampean waktu zaman pandemi udah ada tanda-tanda nih, saya nggak ada pekerjaan nih, gitu loh. Itu udah tanda dong, ya kan? LSP juga pasti ada tanda-tanda, gitu loh. Pengawasnya kemana? Pengarahnya kemana? Oke. Masalah seperti ini saya jawab ya. Saya masih menyimpan data-data itu. Suatu ketika pasti akan saya buka. Di grup itu betapa cerewetnya pengarah. Bahkan pengarah memberikan surat, memberikan arahan. Ini yang harus dilakukan. Dia tahu kondisi dalam kondisi bahaya. Dia berikan arahan. Dia berikan waktu. Bahkan di situ yang saya kasih
tabel itu untuk masalah ini targetnya ke sini, ini nanti ke depannya begini, penyelesaiannya seperti ini. Itu jelas. Itu bisa saya buktikan loh di grup LSP. Kita saat ini tidak mencari kesalahan. Bukan, saya juga tidak menyebut Tapi, itu kesalahan. ya, Kan tapi, nanya tadi diarahkan atau tidak. Iya. Kita sudah mengarahkan. Itu loh, kita sudah mengarahkan, Tapi, mengingatkan. Meluapkan kebenaran yang ada di lapangan. Betul dong? Di lapangan tuh seperti ini loh, ternyata loh gitu loh. Iya, itu dia makanya. Di lapangan Kita tuh kan seperti ini. tidak pernah membuka hal itu. Ini karena ditanya, saya ini manusia. Iya kan? Saya? Iya, kita ini manusia nih. Manusia itu, apalagi laki-laki, itu punya sifat agresif. Betul nggak? Iya, saya rasa. Pada saat diserang, bila mana memang saya mampu, saya akan tahan itu. Kan gitu. Tapi bila mana saya sudah betul-betul terdesak, bahkan betul-betul terpojok, pasti akan saya serang balik. Itu udah pasti. Senjata dong. Iya dong. Senjata dong. Kan gitu. Jadi terus. kita itu menahan itu. Tapi kalau misalnya memang dipojokkan terus, ya kita harus majulah, membuktikan bahwa itu nggak benar yang Jadi begitu. intinya pertemuan ini nih ada manfaatnya nih. Sebelum sebelum dipojokkan, dikeluarkan. Oh, sudah dipojokin sebenarnya. Cuma kan saya masih santai aja, ya kan? saya nggak berarti hobi masih loh. bisa nahan dong. Masih bisa nahan. Intinya podcast ini memberitahukan kebenaran tuh di lapangan tuh seperti ini loh. Ya, iya. Gitu dong. Dan ingat loh, saya punya data. Iya, dia punya data. Otentik. Pak Sekre nih yang mau pensiun bentar lagi nih di Merdeka kan, bukan di Merdeka bang lu bang, tetap jadi omongan lu pasti. Ini nggak masalah kalau sebagai omongan kita bangga, Iya. berarti kita ngetop ya kan? Iya. Kan gitu aja. Sama lah ya, sama lah Iya. ya. Pokoknya ada yang belok hajar. Gitu Ya, kita kan bilang positifnya aja lah gitu. Minum dulu ya. Biar santai, bang punya nggak minum? Nggak tahu minum juga ntar. Ya nggak minum nih. Oke, lanjut berikutnya. Bisa langsung masih di off nggak? Langsung. Tadi Bang Efri sudah menjelaskan semuanya. Di dalam itu seperti ini loh, ya kan? Coba kita tanya sama yang di DPP juga di sebelah, ya bang. Karena ini katanya yang punya acara katanya gitu bang, ya. Coba tanya sebelah, bener nggak seperti itu? Iya. Ya apa? Ya betul. Karena saya sendiri juga Dewan Pengarah. Dan perlu diingat juga bahwa keberadaan saya di Dewan Pengarah itu saya tidak pernah meminta. Ini Pak Efri juga sekretaris Dewan Pengarah saya anggota nih. Iya. Apakah saya pernah meminta saya untuk menjadi Dewan Pengarah LSP? Tidak pernah. Tidak. Kan gitu. Iya. Dan yang disampaikan Pak Efri itu adalah betul adanya Pak. Betul. Saya menyaksikan itu. Walaupun saya tidak kurang agresif saya di dalam grup itu. Kan gitu kan. Kan ya tentunya orang bermacam-macam ya. Kalau Pak Efri memang betul-betul Agresif ya. agresif dan fight di situ, saya tidak. Kan gitu. Gitu ya? Iya. Masalahnya gini, di lapangan ada teman-teman atau rekan-rekan kita sesepuh lah ya, yang ada di luar daerah, yang pernah menjabat sebagai DPD, Ya. terus diganti. Memang habis masa baktinya. Habis masa bakti, berarti Iya. diganti dong. Iya. Ya udah diganti deh ya, udah jangan bikin ribet dah. Nah, itu kan masih ada sesepuh kita yang senior, yang dianggap veteran lah, dianggap veteran. Ada nggak calling dari kawan-kawan yang di DPP untuk menawarkan mereka supaya Pak saya jangan semua deh gitu loh, jangan semua jadi ngurus semuanya deh, saya juga butuh buat mencari nafkah untuk keluarga karena ini kan organisasi non profit gitu loh. Ya. Organisasi non profit, saya juga butuh cari uang untuk keluarga. Bapak bisa nggak untuk bisa mengurus ini dan mengurus ini seperti itu? Ada nggak omongan seperti itu? Dari saya Dari pribadi. anggota dari DPP yang ada kepada rekan-rekan yang veteran-veteran yang ada di luar. Oh. Gitu. Menawarkan. Kalau menawarkan tidak. Menawarkan Tapi tidak. kalau memikirkan lalu apa namanya? Tapi tidak terrealisasi ya, hanya memikirkan dong. Dipikirkan. Semua itu pasti dipikirkan masalah itu. Cuma kan ini berhubungan mungkin dengan jarak, Pak. Kan gitu. Tapi kan ada yang namanya jumting, apalagi tadi. Mana ada di tahun 2015 di tahun 2016 sampai 2020 ya Jum belum ada dong. Teleponnya mereka masih aktif. Betul. Sampai sekarang loh nih gitu loh. Ini kan berhubungan dengan yang namanya mobilitas ya, kan gitu. LSP, contoh LSP lah. LSP itu dengan BNSP. BNSP itu aja ada di Jakarta. Kantor BNSP itu saya
yakin di daerah aja baru ada tuh kecil-kecil. Dan cuma ada di beberapa, nggak di seluruh Indonesia dia adanya. Kantor BNSP. Cuma ada di Jakarta. Di Jakarta aja, kantor BNSP aja seuprit. Paham saya Mas Muji ya. Iya, dan baru selesai kemarin Ya. di renovasi. Sudah, sebelum dari tahun supliknya itu kita udah masuk ya. Mas Muji, ya? dari tahun berapa tuh ya kan? Ya. Nah, jadi mobilisasi itu kalau misalnya dari luar kota segala macam, kita mau keluar berapa? Saat itu juga masih masa-masa berjuang. Yang dicari itu adalah orang-orang yang mau kerja. Intinya begitu. Dan kebetulan itu dalam rapat di situ ada orang-orang itu yang sudah tahu seluk-beluknya bagaimana. Anda mau kerja nggak? Tapi nggak dibayar loh. Bayarnya nanti kalau udah ada hasilnya. Itu ada loh omongan dia. Dicatat ya. Dicatat tuh bahwa kita bekerja di awal itu tidak boleh mengharap apa-apa. Tapi suatu ketika kalau misalnya ini maju agar tidak ada ribut segala macam, itu nanti baru dibagi-bagi. Itu ada kalimat seperti itu. Dan itu adanya adalah di LSP, kantor LSP yang dulu. Itu sudah terancang yang masalah ini bagiannya sekian, ini bagiannya sekian, bagian sekian, ada. Jadi kalau misalnya ini agak meloncat nih ya, ke dosa-dosa berikutnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada dia bilang bahwa ada rumor di belakang bahwa wah sekarang bagi-bagi. Bagi saya nih. Itu terjadi dari zaman lampau, itu sudah disepakati. Nih Bang, masalah bagi-bagi nih. Rumor di luar itu bagi-bagi itu identik dengan karena banyaknya uang ya. Karena uang nih ya, bagi-bagi itu karena uang. Wah, dibagi-bagi. Iyalah, kalau nggak ada uangnya gimana mau baginya? Karena dibagi-bagi nih. Nah, maka lagi itu saya Sama orang bagi-bagi kesedihan. lagi bikin status lagi banyak. Gimana kalau semuanya bagi-bagi itu diganti silaturahmi untuk meredam biar selesai gitu lah. Ya ternyata belum bisa. Oh, ternyata enakan berbagi, Bang Ulung. Api itu berbagi itu enak. Gak enak ngomong api itu bersilaturahmi gitu kan. Padahal dengan silaturahmi itu identik dengan rezeki yang lancar. Dihampuni dosa-dosanya gitu kan sesama gitu kan. Identiknya seperti itu. Maaf nih Bang, sekarang berbagi itu karena ada uangnya, jadi ribut nih. Sampai saya bersuara, kok saya dibawa-bawa lagi sih? Saya kan udah enggak gitu loh. Sampai saya bersuara. Seperti Abang lah, nanti mungkin juga bersuara kalau semuanya ada yang belok. Ya. Nah, kan? Ya. Sama lah ya kita seperti itu. Ya karena kita merasa memiliki. Iya. Kan begitu. Memang seperti itu. Terus coba dong Bang, jelasin dong Bang yang dibagi-bagi itu apa sih? Yang dibagi-bagi di LSP-nya maksudnya? Nah, pokoknya yang dibagi-bagi itu apa yang saya dengar gitu aja. Ya Mas Muji, mungkin Mas Muji tahu dah. Pokoknya jawab dah dua-duanya dah. Kalau bahasa Kata Abang barusan ini kontroversi ini bikin ini loh, Lum. Ya memang adanya seperti itu, biar cepat beres, clear gitu, selesai. Jangan sampai nanti ketua terbaru ini identik dengan bagi-bagi lagi, supaya tahu gitu loh, supaya kebuka semuanya. Karena gini, kalau bicara bagi-bagi saya nggak tahu itu asal muasalnya kata bagi-bagi itu dari mana. Sebenarnya itu bukan bagi-bagi, beda loh kalau bagi-bagi itu. Ini adalah yang dibagikan itu adalah gaji, honor. Jangan salah, kalimat bagi-bagi itu kan adanya di luar, bukan di dalam. Maaf nih Bang, saya potong. Itu berarti masuk ke dalam ADART dari LSP. Kok ada RT LSP sih? Ada aturan dong. Aturan dong. di manajerial, iya Dong. betul. Bersamaan seperti itukah pembagiannya? Seharusnya enggak dong. Wah, kalau masalah itu seharusnya enggak atau tidak, itu tergantung dari manajemennya. Ini ada yang namanya aturan-aturan, gaji dan honor nggak bisa langsung secara bersamaan. Nih, coba Abang jelasin deh. Maaf itu berdua nih, DPP. Jadi begini. Kalau masalah itu, kalau bersamaan, memang uangnya pas ada sama-sama. Sejumlah itu persoalannya. Iya. Ternyata dengan tidak adanya gaji segala macam, itu main salah-salahan. Itu terjadi. Udah jadi salah-salahan begitu. Karena tiap-tiap orang, tiap-tiap individu merasa, nih gue berjuang loh, gue gak dibayar. Lu siapa lu perintah-perintah gue? Itu loh. Ya. Itu pasti ada hal-hal kayak gitu. Akhirnya ada faktor segan segala macam. Itu sebenarnya sudah tidak profesional seperti itu. Ini bakalan rusak segala kegiatan yang menghasilkan uang, menghasilkan dana. Kalau misalnya tidak profesional, tidak ada garisnya, ini tanggung jawab lo ini, hak wajiban lo ini, dan itu tidak ada money di situ, itu pasti ribut.
Contoh, masa ada sih sebuah PT atau sebuah perusahaan di mana di situ ada keluar modal, di mana di situ ada transaksi, di mana di situ ada keuntungan, terus direktur sampai ke bawahnya nggak digaji? Ada memang. Saya mau tanya nih kepada audiens semua, ada nggak? Kalau ada, kasih tahu ke saya. Di situ sebenarnya. Sewaktu pembangunan Apitu non profit, maka Ini Apitu ya? ya saya ngomong Apitu dulu karena oke. akan lari ke Iya, LSP. iya. Makanya saya runutkan dulu. Sewaktu Sewaktu pembangunan Apitu ada yang namanya non profit, tapi diambil buat iuran. Ya. Ya, terus setelah Apitu berkembang, maka timbullah yang namanya LSP. Ya. Ya toh. Apitu mempunyai aturan-aturan melalui anggaran dasar dan lain sebagainya. Ya. LSP akan dibangun juga akan melalui aturan-aturan. Ya. Nah, seharusnya aturan-aturan itu ditegakkan. Gajinya sekian, ininya sekian, itunya sekian. Seperti Oh, itu iya, dong. betul, Ya betul, dong. betul. Kenapa kok ada tiba-tiba namanya yang tadi dibilang Abang, siapa yang bikin perusahaan yang nggak mau dibayar? Padahal di LSP itu sudah namanya berbayar dong LSP itu. Ya dong? Berbayar maksudnya. Untuk mencari namanya sertifikasi namanya ada berbayar. transaksi di situ. Betul. Ya, Ya, ada dong. transaksi Dan di situ. transaksi itu aturan-aturannya sudah dijelaskan. Pas ada honornya dibagikan, Bukannya seperti itu, Bang? Jadi gini, kalau kita bicara dari awal, itu dana yang awal nih, kita bicara awal. Itu kan tadi saya bilang, udah habis. Baru mulai aja, ini mohon maaf ya, yang lama-lama pun, yang pengurus LSP di awal juga sama, mereka tuh nggak digaji. Kata siapa mereka digaji? Cuma memang ada honornya karena dia Jadi melakukan uji. honor sama gaji itu beda. Beda kalau gaji kan. Kalau honor dibagikan ke Kalau honor itu kalau misalnya ada kegiatan baru dikasih. Bayar. Kalau gaji? Kalau gaji Kerja harusnya nggak kerja? ditetapkan, kerja nggak kerja dibayar kan gitu. Ya, perbedaannya. Berarti setiap ada kegiatan honor itu dikeluarkan. Iya, iya. Tapi kok dikumpulkan gaji, honor. Loh, itu kan keuntungan. Gitu loh, jangan Sebenarnya, salah. Bang, Abang nggak mau minum? Hah? Abang nggak mau minum? Minum apa? Minum air. Udah tadi. Mas Muji ntar nih. Jadi begini. Waktu awal itu kan memang tidak ada uangnya LSP. Jujur aja saya bilang nggak ada uangnya. Mereka bekerja itu secara ikhlas sebenarnya. Lalu ada honornya, tiap kegiatan itu dibayar. Cuma sebatas asesor sama admin. Kan begitu. Admin yang jalan bareng dalam melaksanakan tugasnya. Itu dibayar per kegiatan. Ada Aturannya- aturannya tuh ya. Aturannya seperti apa? Mereka sudah mengatur hal itu. Kan begitu. Tapi memang karena ini masa istilahnya masa perjuangan segala macam, itu aturan-aturan itu memang tidak tertulis seperti sekarang. Sekarang ada aturan. Karena apa? Itu tadi banyak yang benturan-benturan internal di LSP itu sendiri yang mengakibatkan orang akhirnya, aduh, saya nyerah deh. Kan begitu? Saya mundur deh. Saya ini deh. Waduh, sorry ya Pak, nih ada kegiatan ini. Waduh, jauh. Emang nggak dikasih ongkos kok. Segala macam. Saya sadari hal itu. Itu menjadi kendala karena memang tidak ada dari awal itu tidak ada perjanjian tertulis. Nggak ada seperti aturannya apa. waktu awalnya. Tidak ada. Kenapa dibangun LSP, Bang? LSP kan bukannya sudah ada aturannya, baru dibangunkan LSP. LSP itu aturannya. Sama kayak pembangunan sama kayak pembangunan Apitu nih. Apitu dibikin dulu, makanya ada ART-nya dulu baru dibangun Apitu gitu loh. Ya toh? Nggak mungkin yang namanya LSP aturannya belakangan gitu loh. Ingat, apakah Apitu dibangun karena ada RT dulu? Nggak ada, Pak. Ingat Betul. nggak? Iya, Nggak. saya paham. Tapi nggak masalah. Iya, Kalau ini kita harus luruskan. Iya, lurus dong. Jadi gini, Ingat tadi kan saya bilang kalau LSP ngikutin BNSP, Nah. tinggal copy paste aja dari induknya, yaitu BNSP. Udah di copy, itu aturannya sudah ada di situ. Masalah aturannya harusnya dibayar berapa, itu pun ngikutin BNSP. Bahwa asesor itu per orang, per jam, per hari segala macam itu sudah diatur. Iya. Kebanyakan itu copy paste dari sana sebagai pembelajaran. Jadi aturan itu ngikuti BNSP. Kalau kita bikin aturan sendiri, pada waktu itu tidak ada orang yang paham dan mengerti betul LSP itu kayak apa.
Itu terus terang saya bilang. Jadi ini perlu dipahami nih. Jadi ngikutin yang ada di BNSP, di copy paste ke LSP, brek gitu. Dan itu tidak ada tertulisnya seperti apa. Masing-masing juga memahami ya dirinya masing-masing. Gitu. Yang penting ini jalan dulu. Jadi kalau istilah orang Madura itu nyenduk tibi lah, itu nyenduk itu ambil sendiri lah seperti itu. Ya. Ambil sendiri. Jadi itulah yang terjadi. Kita ngikutin itu, tapi ada beberapa aturan-aturan sedikit yang kita sepakati. Ini harusnya seperti apa? Ini harusnya bagaimana? Tapi untuk sekarang saat ini, itu masa lampau memang terjal, sulit, dan untuk menerabasnya aja butuh kekuatan ekstra, gitu ya Bang ya. Sekarang ini, untuk sekarang kita bicarakan sekarang deh, gitu loh. Kita bicarakan sekarang. Tapi itu dulu katanya Mas Muji, nggak ada yang namanya ADART. Katanya jangan lupakan sejarah. Nggak ada yang namanya ADART. Saya sering menerabas waktu itu Mas Muji. Sering diomelin ya bener ya. Karena apa? Aturannya nggak ada kok, gitu loh. Saya nerabas, jeder, saya tebus ya kan. Tapi hasil kan? Berhasil, alhamdulillah kan. Iya. Ya, berhasil. Terus sekarang LSP juga nggak ada yang namanya aturan waktu dulu gitu. Sekarang alhamdulillah Apitu meskipun dan LSP-nya sudah ada aturan-aturannya dan harus ditegakkan dan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Kepada Caketum yang terpilih nanti, saya menghimbau aturan-aturan tersebut ditegakkan. Jangan sampai dibelokkan karena kami berdua akan bersuara. Nah, tuh dia. Karena kami berdua bersuara. Bukan berdua, bertiga kami akan bersuara. Jadi mudah-mudahan Caketum siapapun yang terpilih, amanah itu yang lebih baik. Kepercayaan itu yang harus diutamakan. Dan juga penegakan aturan-aturan yang sudah disepakati harus dijalankan. Mau nggak ke dosa berikutnya? Dosa nomor 6. Oh, monggo aja. Monggo aja. Dosa berikutnya. Bukan dosa sih sebenarnya sih. Bukan. Dosa. Ini boleh dikatakan sebenarnya adalah dosa-dosa di lapangan. Ya, Yang Bukan dosa dikatakan sesungguhnya dosa, ya, bukan bukan dosa dosa sesungguhnya gitu. sesungguhnya. Dan Bang. kita pun memang kalau ada bicara masalah begini, dan saya pun merasa bahwa nggak segala sesuatunya itu adalah kita bisa berprinsip bahwa kita yang paling benar. Nggak juga. Dengan adanya begini, kita jadi bisa bebenah. Dengan adanya begini, ini sebuah lecutan-lecutan nih ke kita agar kita bisa bekerja lebih baik. Makanya yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada kayak begitu-begitu udah diamin aja. Tetapi yang kira-kira ini kayaknya agak-agak bener nih. Ini kita harus jalanin. Kita lakukan tanpa harus kasih tahu yang mencela, yang menghina, yang bilang itu dosa, enggak perlu juga. Saya sempat disalahkan. Lu kenapa sih santai kan? Ya nggak apa-apa karena memang manusia tempatnya salah. Lu kenapa sih main tanda tangan aja? Alah, di situ itu ada Mas Muji, ada si Epri, ada si Pak Arifin gitu kan. Terus saya suruh tanda tangan karena saya waktu itu percaya sama mereka. Ya sudah saya tangan. Karena apa? Karena saya tahu kawan-kawan itu, saudara-saudara saya itu, gitu loh. Yang pertama si Epri. Si Epri itu adalah wakil saya. Saya tahu seperti apa. Yang kedua Mas Muji. Mas Muji itu perjuangan saya waktu awal. Sama siapa? Bang Arifin. Bang Arifin itu saya tahu orang seperti apa. Terus saya disalahkan Bang gitu loh Bang. Saya disalahkan. Saya dengan tegas saya bilang, iya, kalau memang salahkan saya aja yang salahkan. Selama ada keributan ini loh Bang, keributan ini. Intinya dari keributan ini mudah-mudahan transparansi itu bisa disampaikan oleh DPD dan DPC-nya. Iya betul. Ya toh? Kita transparan terus kok. Dan di saat transparansi itu diutarakan, disampaikan dan diterima, mudah-mudahan tidak ada yang namanya seperti ini nih pada saat ini. Tapi saya sih saat ini sih alhamdulillah bersyukur bisa silaturahim lagi. Itulah. Kalau kemarin kan enggak, situ cuma gaya-gayaan aja, nggak pernah nelpon saya, nggak pernah sampean juga nggak pernah nelpon saya, WA. Jangan bilang nggak pernah, jarang. Kalau nggak pernah itu saya tolak. Gitu kan. Ya, dosa nomor 6 kita nggak pernah nelpon. Itu ya kan. Padahal saya pernah sampaikan, coba konsolidasi. Coba seperti ini, coba seperti ini. Betul Bang ya, saya sampaikan seperti itu ya? Betul ya? Konsolidasi itu betul. Belum sampai sudah meleduk Mas Muji. Ya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan kedepannya siapapun nanti konsolidasi dengan para veteran-veteran ini bisa juga dengan minta masukan dan sarannya. Baik, lanjut ke berikutnya. Ini ada lagi Bang. Dosa nomor 7 nih. Kira-kira The seven sin. Dari keempat calon ketua umum ini. Ya. Siapa yang baik untuk menjadi ketua?
Kalau saya untuk yang keempat-empatnya itu saya bersaksi ya, bersaksi. Demi Allah saya katakan mereka orang baik. Gitu. Tapi pilihlah yang terbaik dari yang baik. Siapa? Kan begitu. Iya, siapa? Kalau saya nggak ada. Nggak ada yang terbaik. Nggak Ya, ada. maksudnya nggak milih maksudnya. Bukan. Kalau di diri saya sampai saat ini belum ada yang terbaik. Kan begitu. Ya. Kan belum ada pembuktiannya. Gitu ya Bang. Nah, Kita akan buktikan nanti insya Allah, mudah-mudahan ya Mas, jadi ya yang kita bicarakan tadi, mudah-mudahan ada debat terbuka nih Bang. Setuju ya Bang ya? kalau masalah setuju atau tidak, penting atau enggak, itu kan ada panitianya. Debat terbuka ini secara independen. Oh, kalau independen ya silakan-silakan aja, tetapi ya undangannya tujuannya harus jelas. Wih, iya. Gitu. Ini namanya debat terbuka, menyampaikan visi dan misi, bagaimana cara menghadapi konflik dan lain sebagainya. Itu akan diutarakan nanti setelah debat terbuka. Ya kan, kedepannya mau dibawa kemana? Ya. Seperti itu Bang. Mas Muji sama Bang Riko juga sudah. Ya sudah, ayo. Seperti yang kemarin, kita jalankan. Seperti itu, debat terbuka. Kalau saya intinya kan media, kalau diajak oleh orang atau audien ya. Ya, sah-sah saja. Iya, betul. Karena itu kan profesional ya. Iya. Ya, jadi nanti insya Allah, entah Abang akan sebagai OCSC, benar? SC. SC, Ya. ya. Bisa bikin surat untuk debat terbuka. Nanti insya Allah kami akan patungan. untuk jadi Oh, tempat. kalau masalah debat terbuka itu berarti resmi itu harus rapat dulu. Nggak bisa. Rapat sama siapa, Bang? Lebih baik kalau memang mau debat terbuka, silakan aja, independen aja gitu loh. Independen aja. Boleh berarti ya? Ya silakan, itu kan dan pendapat mengundang. orang. Iya, Iya, kami kan? mengadakan sebagai independen, mengundang calon ketua umum dari keempat orang ini. Boleh Bang ya? Ya boleh. Dan tidak diwajibkan mereka nih di antara keempatnya hadir atau enggak. Masalah ini kan nggak resmi, independen aja. Makanya tadi saya minta kepada Abang, Bang, saya minta surat dong supaya keempat orang ini jalan. Nah, gitu Bang. Kalau bertanya ke saya nggak bisa jawab. Siapa yang bisa kira-kira? Karena itu harus dirapatkan kalau mau ada debat terbuka. Karena ini berhubungan dengan nggak bicara soal dana segala macam. Kalau itu emang resmi, berarti itu ada SC, OC, dan DPP. Itu aturannya jelas. Abang itu ada semua loh. Hah? Ada semua loh. Masa? Iya. Jadi Itulah abang nih saya makanya. todong dari sini nih. Guys, langsung todong aja. Ya toh? OC, OC nggak ada. SC, DPP. Ya. Ya kan? Ya. Abang nih ada semua nih. Ada. Ya toh? Ada. Setuju nggak kira-kira? Kalau masalah setuju tidak setujunya, kalau debat terbuka itu sebenarnya sih saya setuju-setuju saja. Setuju Bang, guys. Udah, op, setuju. Setuju. Cuma ya ada aturannya kan Aturannya begitu. nanti akan dibuatkan insya Allah. Nanti kami, ada Mas Muji, ada Bang Riko, dan kawan-kawan lainnya itu akan membuat debat terbuka. Secara live, di sana sudah ada tempatnya dan free, apa Bang? Free apa Pri Nuartono. Ya pokoknya free dah semuanya. Bisa disiarkan secara langsung dan bisa dipantau oleh kawan-kawan. Cari yang terbaik. Dari yang terbaik. Cari yang independen dan cari yang terbaik. Gitu ya Bang ya? Ya. Jadi cari ketua umum yang bisa berbagi, bisa bersilaturahmi dan juga bisa menenangkan. Silakan nanti guys. Nanti insya Allah nih Pak OC, Pak SC-nya sudah setuju akan membuat surat. Terima kasih. Dan ntar dulu kalau misalnya itu bukan bilang saya ini sebagai personal. Nah ini udah perwakilan pertama sudah oke. Ya, Nah, nanti insya Allah personal saya akan personal. menelpon ketua SC-nya. Jadi bukan keputusan SC loh, keputusan personal. Saya setuju saja. Iya, nggak setuju ada ya masalah. guys. Nanti kalau sebenarnya nggak setuju ini bisa dijadikan saksi. Iya. Ya guys. Udah Bang Muji gimana? Mas Muji, apa saya bertanya lagi ke Mas Muji? Udah, silakan. Ini masih ada nggak dosa-dosa ke DPP nih? Sebenarnya Dosa nomor 8 berarti kalau ada nih. dosa nomor 8, apa sih dosa nomor Habis berarti 8? ini. Nggak ada dosa nomor 8. Sebenarnya ini adalah pembuktian bahwa di lapangan tuh seperti ini. Opini-opini yang tanda kutipnya salah, itu tolong nanti bisa dicermati oleh penyampaian dari Bang Efri. Dan juga disaksikan oleh Mas Muji. Saya hanya menanyakan apa saya sebagai
orang yang berada di bawah dan pernah berada di DPP. Karena kami tahu itu semuanya seperti apa, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kepada kawan-kawan sekalian, kepada saudara-saudaraku sekalian bisa menerima. Karena apa? Karena 1 bulan ini atau 1 bulan lagi ya? Satu bulan ini, beberapa minggu ini akan ada pemilihan calon ketua umum yang baru, calon kepengurusan yang baru. Silahkan kami pasrahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan para anggota sekalian. Kami hanya bisa mendorong dari belakang. Kami hanya bisa meluruskan. Mudah-mudahan tujuan tujuan kita semua bisa tercapai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Ya, ingat sekolah api itu insya Allah akan bisa diadakan. Aturan-aturan tersebut bisa ditegakkan. Terima kasih Bang. Siap. Mas Muji silakan. Dan mungkin ada yang disampaikan Pak Epri sebelum kita tutup acara ini? Ya, kalau saya hanya mengucapkan bahwa perlu diingat ini podcast merupakan sesuatu hal yang sifatnya profesional, karena di sini walaupun rekan saya Pak Mujiono adalah salah satu rekan saya di kepengurusan, tetapi dalam hal ini beliau betul-betul profesional menjalankan ini tidak resmi dari Apitu Indonesia, bukan resmi dari organisasi, karena saya hadir pun juga tidak menggunakan atribut Apitu Indonesia. Jadi ini lebih kepada kekeluargaan silaturahmi, di mana niat baik Bang Ulum, kalau saya nggak bisa bilang Pak ya, karena beliau tidak terlalu tua buat saya, jadi saya panggil Bang saja, Bang Ulum di sini punya maksud baik bahwa agar ini bisa setidak-tidaknya kurang lebihnya teman-teman paham apa yang terjadi di kepengurusan Apitu Indonesia, khususnya di DPP. Jadi ini hanya obrolan-obrolan kecil, bila mana ada kata-kata saja yang kurang berkenan di pendengaran kawan-kawan semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga saya ucapkan untuk seluruh anggota, juga para calon ketua umum yang akan berkompetisi nanti, itu agar tetap menjaga kekeluargaan, tetap menjaga silaturahmi. Jadi kita mendukung siapapun yang akan nanti menjadi pimpinan di Apitu Indonesia pada nantinya. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga Apitu Indonesia bisa semakin maju, solid, dan menjadi referensi bagi siapapun yang membutuhkan informasi apapun mengenai HVAC di Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Epri. Kemudian mungkin Pak Ulum ada yang disampaikan Pak sebelum kita tutup acara ini? Sedikit menyampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bisa diterima. Mudah-mudahan bisa membuka hati. Jangan terlalu kaku hatinya, karena dengan kaku hatinya tidak bisa menerima kebaikan orang lain. Jadi kawan-kawan, saudara-saudaraku semua, kalau Anda belum puas, perbaiki hatinya. Kalau belum puas juga, telepon saya atau WA saya, insya Allah. Tapi kalau belum puas juga, ayo kita ngaji bersama. Terima kasih teman-teman. Jadi tadi sudah ada 8 dosa-dosa DPP Apitu Indonesia yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat membuka informasi kepada teman-teman, dan tentunya dari 8 dosa besar kami, saya sampaikan permohonan maaf bila mana memang ada kekhilafan, kesalahan di sana, dan tentunya kita cukupkan sekian bincang-bincang kita kali ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan sebelum kita tutup, saya mohon dukungannya untuk komen, like, share, dan subscribe, dan tentunya bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji, mohon maaf sebelumnya. Bang Ulum, mohon maaf sebelumnya.